الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah-jemaah yang berbahagia, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan izinnya, dengan kehendaknya, dalam keadaan nikmat Islam dan iman kita bisa sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, yang berharap kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah Jumat terakhir menjelang kita menghadapi bulan suci, bulan di mana kita menahan lapar dan haus, di mana kita menahan diri untuk makan dan minum, kemudian kita berbuka dengan makan dan minum. Tentu yang kita harapkan adalah makan dan minum yang kita lakukan adalah dengan sesuatu yang halal, dengan sesuatu yang thayyib, dengan sesuatu yang baik. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita berefek, berdampak kepada tingkah laku kita, berdampak kepada aktivitas kita, berdampak kepada akhlak kita, berdampak kepada sifat kita. Jika yang dimasukkan ke dalam tubuh ini, jika yang kita makan dan yang kita minum sesuatu yang halal, yakinlah bahwa tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, sifat kita, akhlak kita akan berefek, berdampak sangat baik ketika kita memakan sesuatu yang baik, meminum sesuatu yang baik, halal, thayyib. Akan tetapi lihatlah, rasakan dan bagaimana kita ketika mengkonsumsi makanan yang haram, rezeki yang haram, minuman yang haram, sesuatu yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah efek dari apa yang kita lakukan secara zahir, bahwa yang kita makan halal haram sama, tidak ada efek. Kita menikmati barang yang haram dengan yang halal sama ketika memasuki lisan kita. Akan tetapi lihatlah efek yang panjang ketika seseorang memakan sesuatu yang haram, maka berefek kepada keluarganya, berefek kepada anak-anaknya, berefek kepada dirinya. Begitu sulitnya untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jikalau kita memakan sesuatu yang halal, maka mudahlah kita untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ada satu kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Pada waktu beberapa hari ini Abu Dujana setiap subuh selalu pulang duluan, sehingga Rasulullah memperhatikan ada apa dengan beliau. Setiap waktu subuh
Setelah sholat dengan Rasulullah, kemudian dia langsung pulang tanpa berzikir, tanpa berdoa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Dujanah, apa yang engkau sedang lakukan? Kenapa engkau tidak duduk berzikir bersama dengan kami, berdoa bersama dengan kami? Engkau setelah subuh langsung pulang dan pergi. Kemudian dengan menundukkan kepalanya, beliau cerita tentang keluarganya. Wahai Nabi, saya hidup dengan tetangga yang sangat kikir, pelit, bakhil. Dia memiliki satu pohon kurma yang tinggi dan tangkainya menjuntai ke halaman kami, dan setiap waktu ketika masa panen, maka kurmanya jatuh di halaman kami, di pekarangan kami. Dan ketika pada waktu itu saya sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kemudian ketika pulang ke rumah saya dapati anak-anakku bangun, kemudian dia memakan kurma yang bukan kurma yang bukan milik kami. Kemudian saya langsung memasukkan tangan saya ke dalam mulut anak-anakku, maka dalam mulut anak-anakku, kemudian saya masukkan tangannya supaya makanan yang tidak jelas ini keluar dari mulut anakku. Ini adalah barang yang tidak halal. Ini adalah barang yang subhat, yang jelas bukan milik kami, dan tidak halal bagi anak-anakku untuk memakan sesuatu dari sesuatu yang tidak halal. Sehingga dia muntah, anak-anaknya memuntahkan semua yang dimakan karena dia tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik pohon kurma tersebut. Sehingga saya sekarang ketika masa panen, ketika subuh saya langsung pulang. Saya langsung pulang menjaga supaya anak-anakku tidak memakan kurma walaupun satu butir, karena itu adalah barang yang haram. Setiap waktu saya datang, kemudian saya ambil kurma itu, kemudian saya antarkan kepada orang yang memiliki. Saya menjaga betul agar anak-anakku tidak memakan barang yang haram. Jamaah yang berbahagia, dan ada satu ulama besar, ulama Banten, yang mempraktekkan masalah ini. Dia tidak akan makan sesuatu dari yang haram. Dia tidak akan makan dari pemberian orang lain. Dia tidak akan makan kecuali dari hasil jerih payahnya. Dia menanam padi, dia kemudian mencari sendiri setiap apa yang harus dimakan oleh dirinya, oleh keluarganya, sehingga betul-betul jelas apa yang dia makan. Dan sekarang anak-anaknya, cucu-cucunya, begitu ketika menghafal Quran, begitu ketika menuntut ilmu, wajahnya indah, akhlaknya mulia, mudah menghafal Quran, mudah menuntut ilmu, karena orang tuanya menjaga dari sesuatu yang haram. Jemaah yang berbahagia, kita sekarang dihadapkan pada permasalahan halal dan haram. Pada permasalahan di antara halal dan haram adalah syubhat. Di dalam hadis Nabi, di dalam Imam Nawawi, di dalam hadis nomor 6, itu disebutkan di dalam hadis Arba'in, Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sesungguhnya yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram adalah sesuatu yang syubhat. Dia tidak tahu datangnya dari mana. Hasil jerih payah kita itu yang seperti itu datangnya dari mana. Entah itu halal, entah itu haram. Maka sikap kita adalah jauhi yang syubhat, karena dia mendekati sesuatu yang haram. Jamaah yang berbahagia, hal ini sangat mudah. Hal ini sangat mudah kita temui ketika kita bekerja. Kita ketika bekerja jelas mana yang haram, mana yang halal. Kita lebih mendahulukan yang banyak, tapi subhan. Kita takut dengan sesuatu yang sedikit tapi berkah. Kita lebih mudah mengejar kepada sesuatu yang haram kelihatannya, tapi lihatlah efek dari apa yang kita lakukan. Anak kita begitu sulit untuk kita suruh beribadah.
Begitu sulitnya kita mendatangi panggilan Allah, jangan-jangan di antara sebabnya adalah kita memasukkan barang yang haram ke dalam mulut kita, ke dalam tubuh kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Sehingga apa yang kita lakukan sangat sulit untuk mendekat kepada Allah, karena asal yang kita makan adalah sesuatu yang haram. Jemaah yang berbahagia, sungguh ini adalah nasihat buat saya pribadi dan kepada jamaah. Mari kita mengontrol diri dari sesuatu ini yang haram atau yang halal atau yang syubhat untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Sekarang kita masih nyaman dengan kehidupan yang kita rasakan sekarang, tapi lihatlah efek dari apa yang kita lakukan sekarang. Jika sesuatu itu yang haram, maka lihatlah hasilnya nanti 1, 2, 3 tahun ke depan. Ketika anak-anak kita sudah menginjak dewasa, maka akan kita rasakan betapa bahwa kita salah, sudah mendidik mereka, memberi makan kepada mereka kepada sesuatu yang haram dan syubhat. Jamaah yang berbahagia, zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah menjaga dari sesuatu yang haram. Kita sedikit demi sedikit, marilah kita untuk menjaga makanan kita, menjaga makanan istri kita, menjaga apa yang mereka konsumsi, apa yang kita konsumsi dari sesuatu yang haram dan syubhat. Tidak apa-apa kita mendapatkan sesuatu yang sedikit, tetapi halal dan sungguh itu barokah. Jangan kita mencari yang banyak, tetapi itu berefek kepada kita, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga kita. Mari kita jaga dari kita sendiri. Kita adalah suami, kita adalah laki-laki. Laki-laki harus menjaga istrinya, laki-laki harus menjaga anak-anaknya, keturunan-keturunannya, yang kita berharap ketika kita wafat, kita mendapatkan doa dari mereka keturunan kita, yaitu keturunan yang soleh dan soleh. Semoga apa yang saya sampaikan, khotib sampaikan, yang sangat singkat ini bermanfaat buat diri khotib dan kepada jamaah semuanya. Marilah kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang di muka bumi ini halalan thayyiban, halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti bisikan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata buat kita semuanya. Semoga kita mampu melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita berharap bahwa keluarga kita adalah keluarga yang mampu menjaga dari barang-barang yang haram, sehingga kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi irhamni wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا